Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ilham Saifuddin. Kita sudah memasuki bab 4. Nah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Oke, apa itu bab 4? Mari kita lihat. Nah, bab 4 kita itu mempelajari strategi algoritma. Ini slide-nya. Oke, strategi algoritma. Nah, di sini dijelaskan yang pertama adalah brute force. Nah, jenis strategi algoritma. Nah, di sana ada beberapa jenis. Yang pertama adalah strategi solusi langsung, yaitu algoritma brute force, algoritma greedy. Terus yang kedua adalah strategi berbasis pencarian pada ruang status. Di sana juga dijelaskan tentang teknik DFS atau Depth First Search. Kemudian di dalam DFS itu terdiri dari teknik BFS atau Breadfish. Saya coba tuliskan dalam bentuk coret-coretan. Ya, kemudian ini teknik BFS, Breadfish Search. Kemudian ada algoritma backtracking, ya. Kemudian ada algoritma breadth and bone. Kemudian ada strategi, ini yang ketiga ya, strategi solusi atas bawah. Di dalamnya itu ada yang namanya algoritma divide and conquer. Kemudian ini yang keempat adalah strategi solusi bawah atas, ya, di mana di dalamnya itu ada yang namanya algoritma dynamic programming. Kemudian yang terakhir ada strategi shortcut. Dan dalamnya itu ada yang namanya algoritma Dijkstra. Dan yang terakhir di dalam strategi shortcut itu ada yang namanya algoritma Floyd-Warshall. Oke, selanjutnya yang pertama, brute force. Nah, merupakan strategi solusi langsung algoritma brute force. Ini memiliki definisi, ya. Brute force adalah sebuah pendekatan yang langsung, ya, atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya didasarkan pada pernyataan masalah, ya, atau di dalamnya problem statement dan definisi konsep yang dilibatkan. Kemudian algoritma brute force memecahkan masalah dengan syarat sederhana, ya, syarat sederhana, kemudian langsung dengan cara yang tegas, ya, atau obvious way. Lanjut. Nah, di dalam sebuah algoritma pasti memiliki yang namanya karakteristik, gitu ya. Yang pertama yaitu algoritma brute force umumnya tidak cerdas dan tidak mangkus karena ia membutuhkan jumlah langkah yang besar dalam penyelesaiannya. Kadang-kadang algoritma brute force disebut juga algoritma naif atau naive algorithm. Terus kemudian yang kedua adalah, ya, algoritma brute force seringkali merupakan pilihan yang kurang disukai, ya, karena memiliki alasan, ya, ketidakmangkusannya itu, tetapi dengan mencari pola-pola yang mendasar keteraturan dan trik-trik khusus biasanya akan membantu kita menemukan algoritma yang lebih cerdas dan lebih mampus lagi. Nah, semacam petunjuk lah begitu ya, gunakan algoritma ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk masalah yang ukuran kecil, kesederhanaan brute force biasanya lebih diperhitungkan daripada ketidakmangkusannya. Algoritma brute force sering digunakan sebagai basis bila membandingkan beberapa alternatif algoritma yang mangkus, gitu ya. Jadi semacam perbandingan jika ada algoritma yang kurang mangkus, ya, algoritma brute force ini merupakan jadi alternatif. Dan yang terakhir, algoritma brute force sering kali lebih mudah diimplementasikan daripada algoritma yang lebih canggih, ya. Dan karena kesederhanaannya, kadang-kadang algoritma brute force dapat lebih bagus ditinjau dari segi implementasinya, ya. Seperti itu. Nah, bubble sort. Nah, di sini, ya, kompleksitas algoritma ini adalah, ya,
O dalam kurung N pangkat 2. Adakah algoritma pengurutan elemen-elemen ya? Kemudian yang lebih mampus daripada brute force? Nah, mari kita simak penjelasan berikutnya. Nah, di sini ada contoh ya, contoh-contoh brute force. Yang pertama adalah sequential sort, kemudian ada bubble sort, kemudian ada selection sort, analisa polinom, string matching, seperti itu aja. Nah, ini ada beberapa penjelasannya nanti ini. Langsung ke sequential sort. Nah, memiliki definisi artinya adalah teknik pencarian data di mana data dicari secara urut dari depan ke belakang atau dari awal sampai akhir. Ibaratnya kita ada sebuah angka acak misalnya 1 sampai 10 misalnya ya. Maka kalau ini acak berarti kita harus mengurutkan bisa dari yang kecil ke yang besar. Begitu pula sebaliknya dari nilai yang besar kepada nilai yang kecil. Nah, gimana caranya? Kemudian dengan cara menggeser-geser nanti akan diberikan contohnya. Nah, ini. Oke, di sini ada data ya 12, 15, 9, 1, 20, 25, min 30. Data yang dicari ya adalah 20. Ya, proses sequential searching-nya ya, pencarian dilakukan dari data pertama sampai data terakhir. Jika data yang dicari berada di urutan yang paling jauh, maka proses sequential searching akan mewaktu yang cukup lama. Namun sebaliknya, jika data yang diberikan di urutan awal dekat, ya maka proses sequential searching akan cepat. Nah, bandingkan data dari data yang dicari. Misalnya, ini ada 12 ya. Kemudian di sini dicari yang namanya sequential searching. Nah, 12 ini merupakan ya, ini ya, 12. Kemudian ini 12 seperti itu. Ya, ini false ya, yang berarti bukan ini data yang dicari. Oh, bandingkan data kedua. Nah, sekarang urut yang kedua. Ini Y. Oke. Set. Nah, kedua. Oh, ternyata juga bukan ya. Kemudian ini juga 9. Nah, oh ternyata juga bukan. Sampai pada akhirnya berada di urutan keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bahwa ini yang dikatakan true. Data yang dicari sudah ditemukan. Seperti itu. Kemudian proses pencarian berhenti. Nah, jadi seperti itu urutannya di dalam proses sequential searching. Mudah kan? Kemudian di sini adalah bubble sort. Nah, bubble sort di sini memiliki arti salah satu algoritma untuk sorting data, ya, atau kata lainnya mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya. Jadi, nah di sini ada ascending atau descending. Nah, bubble sort ya, bubble sort metode gelembung adalah metode ada algoritma ya, pengurutan dengan cara melakukan penukaran data. Nah, penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bila dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Nah, berarti ada berapa kata kunci? Tidak ada lagi perubahan ya. Nah, berarti ini juga tepat di sebelahnya. Jika tidak ada perubahan berarti data sudah terurut. Nah, itu disebut pengurutan gelembung karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisi yang tepat. Begitu. Nah, tampaknya kalau dilihat dari definisi ya masih ngawang-ngawang. Bagaimana kalau kita langsung ke contohnya? Nah, ini contoh kasus dari bubble sort.
Nah, misalkan kita punya data seperti ini ya. Ada 6 di sini ya. 6, 4, 3, 2. Dan kita ingin mengurutkan data ini atau ascending dengan menggunakan bubble sort. Berikut ini adalah proses yang terjadi. Nah, di sini ternyata terlihat 4 iterasi. Ya, bagaimana cara menukarkannya? Kita awali dulu dengan yang namanya di sini kan ada 6, 4, 3, 2. Berarti kalau di sebelahnya ditukarkan, berarti 4 ini berada di posisi ke 6 ya, atau posisi yang 6 ini ya. Kemudian ada pertukaran 6 ini berada di posisi yang ditempati oleh 4. Sehingga bisa dikatakan 4 ya, 4 di sini. Kemudian ada 6. Nah, ini posisinya tetap. Posisinya tetap yang 32. Nah, karena ini pergeseran gelembung, berarti ini posisi yang 4 ini ya tetap begitu ya. Kemudian 6 di sini kan besar ya. Berarti ini digeser ke posisi ya. Nah, ini 3 ini ya menempati posisi yang ke-6. 3 menempati sehingga 4, 3, 6, 2 begitu. Nah, kalau sudah bergeser berarti tinggal yang 2 yang akan menempati ya 6. Ya, sehingga terlihat kalau 2 menempati posisi 6, maka 2 di sini ya bergeser ke arah depan. Nah, berarti ada 3 pertukaran ya. Ini yang pertama, terus ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, ini yang dimaksud dengan 3 pertukaran. Nah, bagaimana untuk yang selanjutnya? Nah, sama caranya ya. Nah, akan dilakukan pertukaran juga. Nah, ini misalnya di sini kan berakhir 4, 3, 2, 6. Maka di sini akan mengalami pertukaran pula ya. Nah, di sini ada ya 3 yang semula ini berada di posisi yang kedua pindah ke depannya menjadi 3, 4, 2, 6. Nah, ini yang dimaksud dengan pertukaran yang pertama. Oke, ya bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua ya 3 ya. Kan di sini yang pertama ada 3, 4, 2, 6. Nah, maka ini kan digeser menuju ke urutan yang paling kecil. Nah, maka posisi 2 ini menggantikan posisi yang berada di 4 dan yang 4 ya. Ini ya, dan yang 4 itu berada di posisi yang kedua sehingga kita tulis menjadi 3 ya, 2, 4, 6. Oke. Nah, ini yang dimaksud adalah 2 pertukaran. Berarti ini ada 1, di sini ada 2. Maka untuk yang terakhir itu sama posisinya ya. Seperti itu. Oke, iterasi yang ketiga. Nah, bagaimana kita menukarkan ya kembali 2 ini ya, posisi 2 berada di posisi yang ditempati oleh 3, sedangkan yang ketiga berubah ke posisi yang ditempati oleh 2. Sehingga ini akan menjadi seperti ini. Ya, posisi kan bertukar ya, 2-nya berada di depan. Kemudian dilanjutkan dengan 3, 4, 6. Setelah dicek tidak ada lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan satu pertukaran. Ya. Satu pertukaran. Nah, kemudian iterasi yang keempat, mari kita cek lagi. Nah, tidak ada lagi ya yang melakukan pertukaran ya, baik posisi yang pertama di sini ya. Baik ini tidak lagi, itu yang dimaksud dengan nol pertukaran. Proses selesai gitu ya. Ya, seperti itu. Bagaimana?
Bisa dipahami? Oke, lanjut. Baik, lanjut. Nah, ini penjelasan selection sort. Apa itu selection sort? Pengertian dari selection sort adalah mencari elemen yang tepat untuk diletakkan di posisi yang telah diketahui dan meletakkannya di posisi tersebut setelah data tersebut ditemukan. Nah, selection sort membandingkan elemen yang sekarang dengan yang elemen berikutnya sampai dengan elemen yang terakhir. Jika ditemukan elemen yang lain, jika ditemukan elemen yang lebih kecil dari elemen sekarang, maka dicatat posisinya dan kemudian ditukar seperti itu. Oke, selanjutnya, seperti ini contoh selection sort ya. Nah, jadi ada angka 8, 5, 2, 6, 3, 9, 3, 1, 4, 0, 7. Nih. Ya. Oke. Lanjut. Analisa polinom. Nah, polinomial ya atau polinomial adalah suku banyak ya, juga ditulis dengan suku banyak adalah pernyataan matematika yang melibatkan jumlahan perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Itu yang dimaksud dengan suku banyak. Nah, ini contoh algoritma analisa polinom. Susun polinom di sini ada 3x ditambah x pangkat 4 ditambah 8 dikurangi 7x pangkat 3 dalam pangkat menurun. Ya, kemudian nyatakan suku-suku beserta koefisiennya. Nyatakan derajat dan konstantannya. Nah, langsung ini dijawab. Susun kembali polinom ya. 3x sekian dalam susunan pangkat yang menurun. Nah, tanpa ada perubahan x yang terlewatkan. Pada soal tidak terdapat suku dengan perubahan x kuadrat. Nah, tuliskan suku tersebut sebagai 0x pangkat 2. Berikut ini adalah penurun dalam susunan pangkat menurun. Gitu ya. Jadi ada perubahan di sini untuk menuliskan yang namanya berubah dengan pangkat x pangkat 2, sehingga kita urutkan dari pangkat yang terbesar kemudian yang terkecil dan sampai kepada konstanta. Ini urutan yang pertama ya. X di sini x pangkat 4 ya dikurangi 7x pangkat 3, ini kan menurun, ditambah ya 0x pangkat 2 ya ditambah 3x ditambah 8 seperti itu. Nah, suku-suku pada polinom beserta koefisiennya adalah sebagai berikut. Nah, ini koefisiennya ya yang namanya x pangkat 4 ya. 1 dikali x pangkat 4 itu adalah hasilnya 1, sehingga koefisiennya adalah 1. Kemudian ini adalah min 7 ya, jangan lupa ya tanda operasinya itu juga diikutkan. Nah, ini karena ini 0 sifatnya ya. Di sini ini adalah 3, kemudian ini adalah konstanta adalah 8. Seperti itu contohnya. Mudah sekali kan? Kemudian ya contoh algoritma analisa polinom. Derajat dari polinom di atas adalah 4 ya, karena 4 merupakan pangkat tertinggi peubahnya. Jadi yang namanya derajat itu adalah ya pangkat tertinggi ya. Sedangkan konstanta dari polinom adalah 8 karena 8 merupakan suku yang tidak terdapat berubah ya, tidak ada variabelnya seperti itu. Lanjut. String matching ya. Algoritma string matching yang dalam kurung ini adalah pencocokan string atau yang disebut dengan pencocokan string adalah algoritma untuk melakukan pencarian semua kemunculan string pendek ya, pattern ya yang muncul dari teks. Nah, pattern yaitu adalah string dengan panjang m karakter. M kurang dari N gitu ya. Teks atau apa namanya? Di sini teks yaitu long string
yang panjangnya n karakter. Contoh implementasi string matching adalah pencocokan string pada Microsoft Word. Sini ada editor atau ada pencocokan website. Ya, biasanya digunakan pada pencarian ya search engine Yahoo atau Google seperti itu. Nah, ini contoh string matching. Ini ada teks begitu ya. Kemudian di sini patternnya ya monggo ini bisa dicari unsur yang ada pattern yang ada di sini. Ya, jika kalau diurutkan ini adalah ya akan berhenti di S8 nih. Sudah menemukan kata yang cocok pada langkah ke-8. Nah, itu contoh sederhana dari string matching. Oke, terima kasih. Jangan lupa kalau ingin mendapatkan slide-nya silahkan download yang materi yang ada di bawah PDF ya. Kemudian jika ada pertanyaan bisa langsung diskusi di kolom komentar atau langsung japri melalui grup WhatsApp atau grup yang lain. Semoga membantu di pelajaran atau perkuliahan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Selamat melanjutkan tugas dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dadah.